Teman-teman, hari ini kita mau bahas ular legendaris yang sering dieksploitasi oleh manusia, namanya ular king cobra yang dalam bahasa Latin disebut Ophiofagus hannah, sering juga disebut ular lanang. Ular ini dapat tumbuh mencapai ukuran hingga 6 meter yang membuatnya berstatus ular berbisa terbesar di dunia. Untuk status konservasi ular ini dicatat dengan status vulnerable di International Union for Conservation of Nature's Red List, merupakan badan inventarisasi status konservasi global dan risiko kepunahan spesies biologi. Status vulnerable ini berarti rentan akan kepunahan sangat tinggi karena populasinya turun drastis sebanyak 30 sampai dengan lebih dari 50% dalam 10 tahun terakhir. Apa yang menyebabkan status konservasi ular ini menjadi rentan? Karena ular ini sering dieksploitasi untuk kepentingan obat Cina, perdagangan hewan, dan kulitnya. Untuk penyebaran di Indonesia, ular ini ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bangka, Bali, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau. Untuk warna tubuh pada ular ini dapat bervariasi dari coklat, coklat kekuningan, coklat gelap, coklat zaitun, atau kadang-kadang hitam. Teman-teman tahu tidak, ular king cobra adalah ular yang bisa menjadi mimpi buruk bagi ular lain dikarenakan king cobra memiliki pola makan khusus yang sangat spesial karena ular ini hobinya memakan ular yang lain, bahkan kadang mereka juga kanibal, memakan sesama spesiesnya juga. Sebuah gigitan dari king cobra dapat menyebabkan kematian pasti jika tidak ditangani dengan cepat. Ular king cobra adalah suku Elapida yang rata-rata kelas suku ini adalah ular-ular yang berbisa tinggi dan berbahaya bagi manusia. Bisa yang ada pada king cobra ini adalah pure neurotoxin, yang artinya racun syaraf murni, mangsa terkena asphyxiation, yang berarti itu bisa membunuh karena sesak nafas. Hal ini menyebabkan sistem saraf mati total dan pernafasan terhenti. Selain neurotoxin, ada juga kandungan kardiotoksin yang mampu menghentikan pergerakan pada jantung, serta hemotoksin yang akan membuat tubuh serasa terbakar. King cobra ini bisa menyuntikkan racunnya sebanyak 7 ml atau setara dengan 1,5 sendok teh, dan manusia bisa berhenti bernafas hanya dalam waktu 30 menit setelah tergigit. Tahu tidak teman-teman, walaupun ular ini sering dijadikan alat atraksi oleh manusia, sebenarnya hal ini sangat berbahaya sekali. Mengingat di Indonesia, ternyata belum ada serum anti bisa ular ini. Serum anti bisa ular king cobra hanya diproduksi oleh Palang Merah Thailand dan Central Research Institute di India. Untuk anti bisa king cobra di Thailand harganya sangat mahal ya, teman-teman. Sekitar $76.000 sampai $115.000 kalau dirupiahkan sampai miliaran ya teman-teman. Yang spesial dari king cobra ini, dia juga ular yang kebal terhadap racun ular yang lain, sehingga king cobra tidak takut akan serangan balik dari ular berbisa lainnya. Kemudian, yang perlu diketahui, ular king cobra mempunyai kecerdasan di atas rata-rata untuk seekor ular. Hal-hal yang menjelaskan bahwa king cobra ini cerdas akan saya paparkan. 1. Betina dari king cobra merupakan satu-satunya ular di dunia yang membangun sarangnya sendiri, bahkan dia akan menjaga dengan ketat telur-telurnya. Tapi setelah bayi-bayinya menetas, sang induk akan meninggalkan anak-anaknya agar tidak sampai termakan oleh induknya. 2. King cobra selalu mengubah strategi berburunya dan dia tak pernah mengulanginya, tidak seperti ular lain yang selalu sama. King cobra akan mendekati setiap pangsanya dengan cara yang sesuai untuk situasi tertentu dan akan menggunakan serangkaian metode penyerangan. 3. King cobra bisa mengenali manusia yang menjinakkannya. Melalui aroma king cobra dapat mendeteksi aroma manusia dari lidahnya. King cobra belajar mengenali aroma manusia yang menyediakan makanan dan merawatnya. King cobra akan merasa santai ketika mendeteksi kehadiran manusia yang memberinya makan dan merawatnya. 4. Bisa beradaptasi dengan situasi. Seorang ilmuwan di era 50-an menemukan fakta bahwa king cobra yang mengalami kondisi kelebihan sisik di bagian mata dapat beradaptasi saat menjalani operasi
Ketika tindakan pertolongan untuk menyingkirkan sisik sedang berlangsung, ular tersebut dapat memposisikan dirinya sedemikian rupa. Seakan sadar untuk mempermudah operasi, singkatnya diyakini bahwa king cobra tersebut mengetahui sedang mendapat pertolongan manusia. Sifat semacam inilah yang tidak ditemui di sebagian besar reptil lain. Itulah beberapa kecerdasan yang memaparkan bahwa ular ini lebih cerdas daripada bangsanya. Namun tetap hati-hati ya teman-teman, sekerdasnya hewan bisa saja terjadi hal-hal yang fatal kalau sembarangan karena hewan ini sangat berbisa tinggi. King cobra merupakan jenis ular berbisa tinggi yang memiliki 2 taring panjang di depan, jadi dengan 2 jarum suntik yang panjang di depan, 1 kali petukan saja ke manusia atau hewan lainnya akan cepat dia menginjeksikan bisanya yang mematikan. Apalagi kalau sampai terkunyah oleh ular ini, bisa yang diinjeksikan bisa besar jumlahnya dan sangat-sangat mematikan. Namun ada kalanya king cobra memberikan patukan kering, yang artinya patukan itu tidak diinjeksikannya racunnya dari taringnya, mungkin hanya dilakukan untuk menakuti atau mengusir hewan atau manusia yang mengganggunya, sehingga tidak terkena bisa sang ular. Namun hal seperti ini sangat jarang terjadi, dan setiap korbannya tidak bisa memprediksi kapan dia memberikan patukan kering. Jangan pernah ditantang ya teman-teman. Ular king cobra juga sering dibilang ular tedung oleh masyarakat awam, namun mereka kadang tidak bisa membedakan mana yang ular kobra biasa dan mana yang king cobra, karena mereka sama-sama bertedung. Namun king cobra dan kobra biasa bisa kita lihat perbedaannya. Pada king cobra dewasa dan kobra biasa yang dewasa penampilannya sangat berbeda. Coba teman-teman lihat di gambar ya. Dari segi ukuran saja, kobra biasa kelihatan mini, sedangkan king cobra seperti ular raksasa. Sedangkan untuk usia anakan kobra mini, biasa tidak terlalu banyak variasi pada tubuhnya, seperti terlihat pada gambar. Ini gambar kobra biasa ya teman-teman, warnanya hitam dengan garis putih, sedikit kekuningan dengan jarak yang jauh-jauh. Dan pada bagian kepalanya seperti yang tampak pada gambar. Sedangkan ini adalah anakan dari king cobra ya teman-teman. Sangat berbeda kalau kita lihat dengan jelas. Corak garis pada anakan king cobra ternyata lebih berjarak dekat-dekat dan banyak sampai ke arah kepalanya. Itu sedikit perbedaan antara anak kobra biasa dan anakan dari king cobra ya teman-teman. Dan selanjutnya banyak yang bilang kalau kobra biasa itu bisa menyemburkan bisanya sampai berjarak 1 meter. Sedangkan si king cobra sendiri tidak bisa menyemburkan bisanya. Namun untuk perbedaan ini, saya sedikit berasumsi, begini ya teman-teman. King cobra adalah spesies ular yang sangat cerdas dibanding ular lain, bahkan reptil lain. Bisa jadi ular ini sebenarnya dengan mulut yang lebih besar dan rongga taring yang lebih besar untuk mengeluarkan bisanya, ular ini sebenarnya bisa menyemburkan bisanya sendiri. Namun karena kecerdasan ular inilah, king cobra tak pernah mau sembarangan membuang bisanya seperti yang dilakukan kobra biasa. King cobra juga cenderung memberi patukan kering. Dari sini kita bisa tahu bahwa si king cobra sangat tahu kapan dia harus mengeluarkan racun pada taringnya itu, karena racun yang ada pada taringnya adalah senjata berharga yang tidak boleh sembarang digunakan. Jadi sebenarnya king cobra bisa saja menyemburkan bisanya kalau dia mau, namun dengan kecerdasannya yang tinggi mungkin hampir tidak disemburkannya. Bagaimana menurut teman-teman? Ini hanya asumsi saya ya, belum ada penelitian lanjut, teman-teman boleh setuju dan tidak setuju. Nah, perbedaan yang benar-benar berbeda. King cobra pemakan ular lain, sedangkan kobra biasa tidak ya teman-teman. Jadi seperti itulah ular king cobra. Selain dia raja para ular, ternyata dia ular yang pintar ya teman-teman. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman. Ular ini bisa saja menjadi mimpi buruk bagi manusia kalau kita tidak berhati-hati. Jangan meniru setiap atraksi yang sering memainkan ular ini ya teman-teman. Tetap jaga keselamatan dan berhati-hati.